Bab 25 menghadiahkan sebuah toko untuk Qinlang. Setelah Qinlang berjalan keluar, Nyonya kaya yang berkacamata hitam itu baru saja sadar bahwa villa yang disukai olehnya telah dibeli orang. Dia merasa sangat sakit hati dan langsung menangis di tempat. Tinggal di perumahan Pulau Cui adalah simbol dari statusnya dan sekarang dia awalnya bisa menjadi orang yang teratas. Tetapi dia tidak bisa memegang kesempatan yang bagus ini. Orang yang mengenakan rompi putih di sampingnya juga mengerutkan kening. Bagaimana mungkin tidak ada penyesalan di dalam hatinya? Tetapi kemampuan Qinlang sama sekali tidak sebanding dengannya dan dia merasa rela untuk kalah dari Qinlang. Pada saat ini, ada seorang wanita cantik yang mengenakan seragam kerja masuk ke dalam gedung penjualan. Dia bukanlah orang lain, tetapi dia adalah tante kecilnya Song Suer, Sun Yue. Kakak kedua. Mengapa kamu menangis? Dia bergegas mendekati Nyonya kaya yang berkacamata hitam itu dan bertanya dengan khawatir. Ketika Nyonya kaya yang berkacamata hitam mendengar suara Sun Yue, dia merasakan sakit di hatinya. Awalnya, dia ingin memanggil Sun Yue datang untuk pamer di depan Sun Yue dan meremehkannya. Tetapi sekarang villa itu telah dibeli oleh Qinlang. Bukannya itu membiarkan Sun Yue melihat leluconnya. Tidak apa-apa. Mataku kemasukan pasir. Nyonya kaya yang berkacamata hitam itu menghentikan tangisannya. Kemasukan pasir. Pasir dari mana yang bisa masuk ke dalam gedung penjualan ini? Kakak kedua. Kakak ipar. Apakah kalian benar-benar membeli villa di sini? Benar-benar hebat. Orang yang tinggal di dalam kompleks kecil ini adalah orang besar di Jinling. Sun Yue mengaguminya. Kamu juga tahu bahwa kami akan tinggal di sini ke depannya dan akan menjadi kelompok orang teratas. Di Jinling, disinilah yang baru dinamakan hidup. Tidak ada yang layak untuk kami selain di sini, kata Nyonya kaya yang berkacamata hitam itu dengan angkuh. Demi tidak merasa malu di depan Sun Yue, dia memutuskan untuk membohonginya. Ketika staf penjualan di samping melihat adegan ini, dia terkekeh ringan. Ternyata masih punya muka untuk berkata bahwa dirinya sendiri telah membeli villa di kompleks kecil ini bukan. Tidak tahu siapa yang baru saja menangis dan apa yang akan dia lakukan ketika orang lain ingin melihat villanya. Setelah Qinlang meninggalkan gedung penjualan, dia memutuskan untuk membeli mobil. Tidak pantas bagi orang yang super kaya tidak memiliki mobil. Qinlang langsung pergi ke pusat pameran mobil Jinling, di mana di sana tersedia mobil yang paling mutakhir dan berkinerja terbaik di dunia. Qinlang berkeliling di sekitar pusat pameran dan melihat mobil Ferrari yang paling pas, di mana memiliki penampilan yang cantik dan mendominasi, serta performa yang paling canggih. Setelah bertanya kepada sales, Ferrari ini juga bisa dibuat secara khusus untuk pelanggan. Qinlang ingin membelinya, lalu melangkah dan berkata kepada sales bahwa dia ingin memesankan sebuah mobil yang dibuat secara khusus. Bahkan semua aksesoris di dalamnya harus yang terbaik. Sales itu mulai memperlakukan Qinlang sebagai orang gila. Setelah Qinlang meminta Chehui untuk mentransfer setengah dari 38 juta ke rekening dealer mobil mereka, sales itu merasa tercengang saat ini dan hampir saja ingin berlutut di depan Qinlang. Sikapnya berubah puluhan ribu kali lipat. Manajer dealer mobil dan semua karyawan lainnya berkumpul di sekitar Qinlang dan menatap Qinlang seperti ayah kandungnya sendiri. Pada akhirnya, semua karyawan dari seluruh dealer mobil bertepuk tangan dan mengantar Qinlang keluar. Orang-orang yang lewat tidak mengerti dengan situasinya dan mengira ada pemimpin pemerintah yang datang untuk menginspeksinya. Ketika sudah pergi jauh, Qinlang baru saja menghela nafas dengan lega. Bukannya dia baru saja membeli mobil. Perlukah harus membuat keriuhan besar? Dia hendak ingin memanggil taksi untuk kembali ke sekolah. Tetapi pada saat ini, dia telah menerima panggilan dari Luo Qian. Nomornya telah disimpan Luo Qian untuknya pada terakhir kalinya. Luo Qian berkata bahwa ingin mencarinya karena ada sesuatu hal, singkatnya. Qinlang cukup senggang sekarang dan juga menyetujuinya. Segera, sebuah mobil Mercedes-Benz G besar berhenti di sebelah Qinlang. Tuan muda, silakan masuk ke dalam mobil, kata Luo Qian sambil menurunkan kaca jendela mobilnya dan menatap Qinlang dengan tersenyum. Hari ini, Luo Qian memiliki rambut panjang yang bergelombang dan mengenakan gaun yang dirancang dengan elegan.
yang terlihat sangat menawan. Qin Lang tercengang sesaat dan masuk ke dalam mobil. Nona Luo, ada masalah apa kamu mencariku? Anda akan segera tahu nantinya. Luo Qian tersenyum misterius dan menunjukkan segala macam perasaan asmara. Dia menyalakan mobil dan mobil Mercedes-Benz mulai melaju di jalan di Jinling yang lebar. Sebuah sabuk pengaman hitam disematkan di dada Luo Qian dan menonjolkan kedua payudaranya dengan ukuran di atas D. Sabuk itu sedikit bergetar saat mobil bergerak. Mata Qin Lang telah difokuskan pada dadanya selama 80% dari waktu sejak dia masuk ke dalam mobil. Dia melihatnya sambil menelan ludahnya. Hatinya merasa tidak tenang dan tubuhnya sedikit memanas. Luo Qian merasa bahwa sabuk pengamannya sedikit kencang. Lalu mengulurkan tangannya untuk menarik sabuk pengaman di dadanya. Tidak masalah jika tidak menariknya. Tetapi setelah menariknya, dia hanya melihat payudaranya yang berukuran 36D yang jatuh ke bawah dan kemudian memantul ke atas. Adegan ini membuat Qin Lang terbatuk hebat dan mimisan yang berwarna merah cerah mengalir keluar dari lubang hidungnya. Tuan muda, ada apa dengan Anda? Tanya Luo Qian dengan cepat. Tetapi hatinya merasa sangat bangga. Tubuhnya sendiri masih cukup menarik bagi tuan muda. Tidak apa-apa, kata Qin Lang, sambil mengangkat kepalanya dan mencubit hidungnya. Ada tisu di dalam kotak penyimpanan. Tuan muda, Anda bisa mengambilnya sendiri, kata Luo Qian kepada Qin Lang. Qin Lang membuka kotak penyimpanan, lalu mengeluarkan tisu dan menyeka mimisan. Apa ini? Qin Lang melihat ada celana dalam dan stoking di dalam kotak penyimpanan. Bahan dari celana dalam itu sangat tipis, dengan sedikit motif di dalamnya. Ketika melihat ini, hati Qin Lang menjadi lebih bersemangat dan salah satu bagian dari tubuhnya telah menegan 9. Tuan muda, maafkan saya. Saya tadi terlalu cemas dan lupa tentang hal ini. Luo Qian menunjukkan ekspresi yang malu. Sebenarnya, dia berniat untuk meletakkannya di sana. Wanita mana yang tidak ingin menjadi wanita dari tuan muda yang super kaya seperti Qin Lang? Luo Qian berharap bahwa ini akan membangkitkan amarah Qin Lang. Tetapi tak terduga bahwa Qin Lang tercengang selama beberapa detik dan diam-diam menutupi kotak penyimpanan itu. Tuan muda, saya baru saja pertama kali membeli barang-barang ini. Apalagi belum ada satupun pria yang pernah menyentuh saya. Jika Anda ingin melakukannya, saya akan mengendarai mobil ke garasi bawah tanah. Di sana tidak ada orang dan Anda bisa melakukan apapun pada saya di dalam mobil, kata Luo Qian dengan malu. Qin Lang tersenyum canggung. Lain kali saja. Meskipun Qin Lang suka melihat Luo Qian dan itu adalah sifat bawaan pria, tetapi itu juga bukan berarti bahwa dia adalah orang yang sembarangan. Luo Qian tampaknya sangat kecewa di dalam hatinya. Dia menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa Qin Lang adalah orang super kaya yang terkemuka dan pastinya berbeda dari yang lainnya. Lebih baik dirinya sendiri untuk sabar. Saat ini, mobil telah berhenti. Setelah Qin Lang turun dari mobil, dia melihat bahwa di sini adalah pusat perbelanjaan yang paling makmur di Jinling. Pusat perbelanjaan modis. Lady, setelah Luo Qian mengunci mobil, dia membawa Qin Lang ke dalam mal dan langsung menuju ke butik pakaian wanita yang bernama Kyusui Ren. Di lantai pertama, beraninya Luo Qian membawa dirinya sendiri untuk membeli pakaian padanya. Begitu masuk ke dalam butik, seorang manajer datang dengan tersenyum, lalu menatap Luo Qian dan berkata sambil membungkuk, "Kakak Qian, apakah kamu sudah datang?" Kakak Qian, apakah Luo Qian adalah pelanggan lama di sini? Tuan muda, ini adalah salah satu butik di mana tempat saya bertanggung jawab. Luo Qian menatap Qin Lang yang terlihat bingung dan menjelaskannya kepadanya. Kemudian, dia melihat ke arah manajer di sampingnya dan berkata, "Xiao Hong, ke depannya Tuan Qin Lang ini akan menjadi pemilik butik kita dan kamu harus mendengar kata-katanya." Meskipun Xiao Hong tidak mengerti, tetapi setelah Luo Qian mengatakannya secara pribadi, dia hanya bisa mengikutinya. "Baik, saya mengerti. Apa maksudnya ini?" Luo Qian tidak mengerti dengan cara kerja Luo Qian. "Ini adalah keputusan dari atasan dan saya hanya mengikutinya saja. Tuan muda, baik cepat atau lambat, Anda harus memasuki manajemen keluarga dan dimulai dari butik kecil ini terlebih dahulu.
sekaligus meningkatkan kemampuan Anda. Selangkah demi selangkah, Qin Lang berpikir bahwa keluarga ingin membiarkan Qin Lang melatih dirinya dari butik ini. Begitu. Baiklah, Qin Lang juga merasa benar saat memikirkannya. Karena ada suatu hari, dirinya sendiri akan mewarisi bisnis keluarga. Baiklah. Luo Qian tersenyum dan melihat Tuan Muda berbicara dengan baik. Tuan Muda, bulan ini saya akan pergi ke perbatasan barat daya untuk melihat bisnis batu giok keluarga. Saya akan pergi selama beberapa waktu dan Anda bisa mengendarai mobil saya terlebih dahulu. Bagaimanapun, mobil itu juga sedang menganggur. Oke. Ferrari yang dibeli Qin Lang masih membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk sampai. Dalam beberapa waktu ini, kebetulan dia bisa mengendarai mobil Luo Qian, Xiao Hong di samping. Mendengarnya sedikit bingung dan sama sekali tidak menyangka bahwa bos itu sekarang adalah sosok orang kaya yang terbesar. Dia malah mengira Qin Lang adalah pria yang bergantung pada wanita. Setelah berdiskusi dengan Luo Qian di Kyushui Ren, Qin Lang langsung mengendarai mobil dan membawa Luo Qian ke bandara. Karena dia hari ini akan pergi ke perbatasan barat daya. Setelah mengantar Luo Qian, Qin Lang mengendarai mobil sambil berkeliling di perkotaan Jinling. Performa dari mobil G besar ini cukup baik. Ketika melaju di jalan raya, mobil lain secara sadar akan menjauh dari Qin Lang, karena tidak bisa sembarang untuk menabrak mobil G besar ini. Qin Lang melihat ada restoran Xia Huang di pinggir jalan yang menjual lobster Australia secara khusus dan mengendarai mobilnya untuk masuk ke dalam. Sekarang juga sudah hampir waktunya untuk makan. Kebetulan bisa membungkus seekor lobster dan makan bersama Zhong Yu. Petugas parkir di pintu masuk awalnya terlihat malas. Tetapi ketika melihat sebuah mobil Mercedes-Benz G besar mulai mendekat, dia segera menjadi energi dan tersenyum sambil membungkuk. Kemudian menunggu Qin Lang turun dan membantu Qin Lang untuk memarkirkan mobilnya. Qin Lang berjalan ke depan pintu masuk restoran dan tiba-tiba melihat uang kertas yang jatuh dari saku seseorang di depannya. Dia buru-buru mengambil 2 langkah, lalu mengambilnya dan menyerahkannya kepada orang itu. Tak terduga, orang itu malah menghinanya, lalu meremehkan Qin Lang dan berjalan masuk ke dalam restoran. Qin Lang tersenyum kecut dan memasukkan uang 10 yuan ke dalam sakunya. Qin Lang, apakah kamu datang ke sini untuk meminta uang? Pada saat ini, ada sekelompok orang yang berjalan mendekati Qin Lang dan orang di depan adalah kapten dari pemandu. Sorak, Xia Qing, bab 26 bukankah tukang parkir yang memegang kuncinya? Segera, Xia Qing dan lainnya mengepung Qin Lang dan setiap orang membawa senyuman yang menghina di wajahnya. Anak ini cukup berpikiran bisnis. Dia tahu bahwa orang yang datang ke sini semuanya adalah pekerja kantoran dan pastinya bisa mendapatkan uang di sini. Dia sepertinya baru saja meminta 10 yuan. Satu orang 10 yuan. Cukup banyak jika mendapatkannya dalam waktu sehari. Qin Lang, katakanlah sudah berapa banyak yang sudah kamu minta. Mereka semua menganggap Qin Lang sebagai pengemis. Xia Qing melihat Qin Lang yang 9 mengenakan pakaian murahan dan memang tidak salah melihat bahwa Qin Lang benar-benar semakin pecundang dalam beberapa hari ini. Bahkan dia masih bisa berpikir cara untuk mengemis. Ketika memikirkan konspirasi darinya dan kakak sepupunya, sudut mulut Xia Qing menunjukkan sedikit cibiran. Jika kakak sepupunya bisa berpacaran dengan pecundang yang luar biasa ini pasti akan memberi rangsangan terbesar untuk Zhao Wei. Dengan cara ini, Zhao Wei akan lebih aktif untuk mengejar kakak sepupunya. Qin Lang, sudahlah. Aku akan memberikanmu uang 50 yuan. Hari ini kamu bisa pulang bekerja dulu dan besok datang ke sini untuk mengemis lagi. Sambil berbicara demikian, Xia Qing meminta uang 50 yuan dari pria di sebelahnya dan menyerahkannya kepada Qin Lang. Qin Lang tiba-tiba menangkapnya secara tidak sadar. Tetapi di dalam hatinya sedang diam-diam mengutuknya. Apakah seseorang yang memiliki aset dengan jumlah lebih dari 1 miliar yuan bisa mengemis uang dengan orang lain? Apakah kamu sedang bercanda? Hanya saja Qin Lang mengambil uang Xia Qing dan tidak ada maksud untuk pergi. Mengapa kamu masih tidak pergi? Apakah kamu merasa kurang? Xia Qing menatap Qin Lang dengan kesal. Qin Lang ingin pergi, tetapi mobilnya masih diparkir di sini. Jika membiarkan mereka melihat dirinya sendiri yang mengendarai mobil Mercedes-Benz G besar,
itu pasti akan menjadi masalah besar. Bahkan identitas dirinya sendiri sebagai tuan muda yang super kaya akan terungkap. Untuk sementara waktu, Qinlang masih tidak menginginkannya. Keluar, Xia Qing menendang pantat Qinlang dengan marah. Xia Qing sudah terbiasa untuk marah dengan Qinlang dan sama sekali tidak menganggap Qinlang dengan serius. Tidak tahu jika dia tahu Qinlang memiliki aset yang lebih dari 1,4 miliar. Apakah dia masih berani berbicara seperti itu kepada Qinlang atau tidak? Qinlang menepuk pantatnya dan malas untuk peduli pada Xia Qing. Xia Qing. Saat Qinlang ingin pergi terlebih dahulu, ada seseorang yang berjalan dari pinggir jalan. Dia adalah Ran Ying yang bertemu dengannya di lapangan pada hari itu. Qinlang, kamu juga sudah datang. Ketika melihat Qinlang, Ran Ying menyapanya sambil tersenyum. Lihat, Qinlang mengangguk. Ran Ying, kamu sudah datang. Wang Xiaodi dari tim bola basket menatap Ran Ying dengan tersenyum. Bodoh. Tetapi, Ran Ying sepertinya tidak mendengarnya dan sama sekali mengabaikannya. Dalam beberapa hari ini, Ran Ying makan bersama Xia Qing beberapa kali dan Wang Xiaodi pergi ke sana 2 kali tanpa malu-malu. Perilakunya yang sembrono membuat Ran Ying merasa sangat mual. Hal ini membuat Wang Xiaodi sangat tertekan. Ran Ying berinisiatif untuk menyapa Qinlang dan tidak peduli padanya. Bukannya ini berarti bahwa dirinya sendiri tidak sebanding dengan Qinlang. Ran Ying, sebenarnya kami sama sekali tidak ada mengajak Qinlang. Dia sekarang berdiri di sini karena mengemis uang dari orang lain. Wang Xiaodi mencoba untuk merusak pencitraan Qinlang. Benarkah? Ran Ying menatap Qinlang dengan lembut. Lalu berkata kepada Xia Qing. Qinlang juga bagian dari tim pemandu sorak. Biarkanlah dia makan bersama kita. Ran Ying telah membela Qinlang dan Xia Qing hanya bisa terpaksa untuk membiarkan Qinlang makan bersama mereka. Pada akhirnya, Qinlang juga tidak tega untuk menolak ajakan dari Ran Ying. Kemudian berjalan ke dalam restoran bersama Ran Ying dan lainnya. Wang Xiaodi berjalan di paling akhir. Dia merasa kesal saat melihat Qinlang berjalan bersama Ran Ying. Setelah memasuki ruang VIP, sudah ada cukup banyak orang di dalam ruangan. Para pria seperti gangster, sedangkan para wanita seperti datang ke klub malam. Orang yang duduk di tengah adalah seorang pria tinggi dengan rambut keriting dan gaya berpakaian modis. Dia adalah kapten dari tim bola basket di Universitas Jinling dan juga termasuk pacarnya Xia Qing, Su Hao. Xia Qing, kalian sudah datang. Duduklah dan lihat apa yang ingin kamu makan. Su Hao berjalan ke sisi Xia Qing dan secara alami meraih tangan Xia Qing. Matanya berkilau dengan penuh kehausan. Sambil berkata demikian, Su Hao telah memperhatikan Qinlang di samping dan mengerutkan kening. Bukannya dia adalah asisten khusus dari tim pemandu sorak kalian. Mengapa dia ada di sini? Tim bola basket sering berlatih dengan tim pemandu sorak, sehingga Su Hao sering bertemu dengan Qinlang. Hanya saja tidak pernah berurusan dengannya. Apakah layak untuk berinteraksi dengan seorang pecundang yang hanya bisa membantu tim pemandu sorak untuk memindahkan barang? Xia Qing diam-diam menatap Ran Ying dan tatapannya penuh dengan sedikit keluhan. Xia Qing telah memberitahukan Su Hao bahwa dia telah melihat Qinlang mengemis uang di luar dan sekaligus memanggilnya masuk ke dalam. Jika dia merasa terganggu, dia akan membiarkan Qinlang pergi. Haha, anak ini ternyata mengemis uang di luar. Benar-benar luar biasa bagi seorang pria yang memiliki tangan dan kaki untuk melakukan hal semacam ini. Setelah Su Hao mendengarnya, dia tertawa. Sudahlah, anggap saja dia beruntung dan biarkan dia makan gratis sekali. Duduklah semuanya. Ada satu orang sahabatku yang akan datang nanti. Tinggalkan saja kursi untuknya. Setelah Su Hao selesai berbicara, semua orang mulai duduk. Xia Qing secara alami duduk bersama Su Hao. Ketika Qinlang hendak ingin duduk, dia mendengar Xia Qing berkata, Qinlang, kamu duduk di depan pintu. Saat pelayan keluar masuk, ada angin yang masuk dan kebetulan kamu bisa membantu kami untuk menghalangi anginnya. Benar. Ide Xia Qing ini lumayan bagus. Qinlang duduk di depan pintu untuk menghalangi angin. Qinlang tidak masalah. Karena tidak ada bedanya di mana dia duduk. Kemudian, Ran Ying marah dan tidak tahan untuk berkata dengan keras. Kalian sungguh keterlaluan. Semuanya adalah teman.
Perlukah untuk memperlakukan Qinlang seperti itu? Suasana di dalam ruangan tiba berubah menjadi sedikit canggung sesaat. Awalnya kami tidak ada mengajaknya dan dia sendiri yang tidak tahu malu untuk datang ke sini. Gumam Wang Xiaodi. Ran Ying mendengusnya dan sama sekali tidak ingin peduli padanya. Ran Ying, kamu jangan sembarang mencari masalah. Duduklah di sampingku. Xia Qing berjalan ke sisi Ran Ying. Kemudian menariknya ke sampingnya untuk duduk. Qinlang merasa sangat terharu di dalam hatinya dan matanya menatap Ran Ying dengan rasa berterima kasih. Pelayan menyajikan makanan satu persatu. Kali ini, pintu kamar dibuka lak. Hello, everyone. Ada seorang anak muda yang berjalan masuk. Pakaiannya dan gaya rambutnya terlihat sangat Eropa dan Amerika. Xie Hao, akhirnya kamu sudah sampai. Su Hao menghampiri Xie Hao dan memeluknya. Aku akan memperkenalkannya kepada kalian semua. Ini adalah sahabatku, Xie Hao. Setelah tamat dari SMP, dia pergi ke Swiss dan baru saja dalam beberapa hari ini kembali. Dia bersiap-siap untuk berkembang di dalam negeri dan keluarganya juga sangat mampu. Ketika Su Hao memperkenalkannya, tatapannya melihat Ran Ying dalam waktu yang lama, seolah-olah dia sedang memperkenalkannya secara khusus. Duduklah di sini. Su Hao dan Si Hao berjalan ke samping Ran Ying. Kemudian mengisyaratkan yang lainnya untuk menyerahkan satu kursi padanya. Xie Hao duduk di sebelah Ran Ying dan melihat Ran Ying dengan sengaja, yang membuat hatinya terasa sedikit takut. Gadis ini terlihat sungguh cantik dengan wajahnya yang putih dan bibirnya yang tipis. Payudaranya juga terlihat berkembang dengan baik dan setidaknya memiliki ukuran C. Bahkan masih punya banyak ruang dalam perkembangan. Tadi malam, Xie Hao meminta Su Hao untuk memperkenalkannya seorang gadis cantik dan foto yang dikirim Su Hao padanya adalah foto Ran Ying, yang membuatnya tidak bisa tidur dengan nyenyak semalaman. Ketika hari ini bertemu, aslinya lebih cantik daripada fotonya. Xie Hao mencoba untuk memulai percakapan dengan Ran Ying, kemudian mengungkapkan kekuatan keluarganya sendiri kepada Ran Ying secara tersirat. Dia merasa bahwa hanya dengan persyaratannya sendiri, dia akan mendapatkan Ran Ying dengan mudah. Namun, Ran Ying malah tidak peduli padanya dan yang membuatnya merasa semakin kesal adalah Ran Ying sangat perhatian terhadap Qinlang, yang sedang duduk di depan pintu. Dari seluruh tubuh anak itu, tidak sebanding dengan harga dari celana dalamnya. Mengapa dia bisa disukai oleh gadis cantik? Su Hao, kamu masih belum memperkenalkan temanmu itu padaku. Xie Hao menunjuk ke arah Qinlang dengan sumpitnya. Oh, dia adalah asisten khusus dari tim pemandu sorak. Dia baru saja mengemis uang dari orang lain di depan pintu, kata Su Hao sambil tertawa. Lihatlah gaya berpakaiannya seperti pengemis. Dia sama sekali tidak sama dengan kita. Awalnya kami tidak ada mengajaknya. Tetapi Ran Ying malah mengajaknya untuk ikut makan bersama. Untung saja dia ikut dengan kami. Jika tidak, dia tidak akan mungkin datang ke sini untuk makan dalam seumur hidupnya. Wang Xiaodi juga mengambil kesempatan untuk menginjak Qinlang, mengemis. Xie Hao membuat ekspresi yang sangat terkejut. Dia sudah sampai tingkat untuk mengemis dan masih tidak tahu untuk bekerja keras. Hanya ingin mendapatkan barang orang lain. Hais. Orang yang seperti ini disebut dengan tidak giat. Jika ingin mengatakannya lebih buruk lagi, sebenarnya itu hanya menunggu mati. Benar-benar tidak ada harapan lagi, itulah. Penampilannya dalam seumur hidup ini hanya seperti itu saja. Yang lainnya juga ikut berkata demikian. Qinlang malah tidak terlalu marah, tetapi merasa sangat konyol. Dirinya sendiri adalah orang yang super kaya dan mereka semua tidak pantas untuk mengambil sepatunya. Saat ini, malah beraninya untuk mengomentarinya. Jangan bicara tentang sampah itu lagi. Su Hao kembali ke topik pembicaraan. Oh iya, Xie Hao, mengapa kamu datang terlambat hari ini? Bukannya ini kebetulan ayahku membelikan sebuah mobil baru padaku. Setelah sembarang memilih sebuah mobil di pameran mobil, aku segera bergegas kemari. Jawab Si Hao dengan ringan. Kamu sudah membeli mobil, Su Hao sengaja untuk menatap Ran Ying. Beritahu aku, mobil apa yang kamu beli? Bukan mobil yang bagus. Hanya saja mobil Mercedes-Benz kelas E. Aku bersiap-siap untuk mengendarainya selama 2 tahun dan setelah aku menikah,
Aku akan menggantinya dengan mobil yang lebih bagus. Kata Xie Hao sambil mengancingkan kukunya. Hei, kakak Xie hebat. Harga dari Mercedes-Benz kelas E lebih dari 500.000 yuan. Masih bilang bukan mobil bagus lagi. Bagi orang lain, itu adalah mobil bagus. Tetapi bagi kakak Xie, itu hanya percikan air saja. Yang lainnya langsung menyanjungnya dan tampaknya Xie Hao jauh lebih kaya daripada Su Hao. Mereka mengikuti Su Hao dan semakin menjilat Xie Hao dengan lebih nyaman. Sekelompok orang ingin melihat mobil Xie Hao dan Xie Hao secara alami menyetujuinya. Karena ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan kekuatannya kepada Ran Ying. Sekelompok orang meninggalkan kamar dan pergi ke pintu depan restoran. Saat ini, Xie Hao telah menjadi fokus dari semua orang. Semuanya tunggu. Aku akan mengendarai mobilnya keluar sekarang. Kemudian membawa kalian semua ke TV untuk bersenang-senang, kata Xie Hao sambil mengguncangkan kunci mobil di tangannya. Bukannya kunci mobil dipegang oleh petugas parkir? Ada pertanyaan dari dalam kerumunan dan yang lainnya menatap Qin Lang yang sedang berbicara. Qin Lang hanya secara tidak sadar mempertanyakannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa yang lainnya telah mendengarnya. Pada saat ini, dia merasa sangat canggung. Xie Hao melihat Qin Lang dengan tatapan yang tidak ramah dan berkata sambil menyeringai. Bodoh, kamu kira bahwa setiap petugas parkir mobil di sini akan membantumu memarkir mobil, bukan? Lihatlah aturan dari restoran ini. Mereka akan membantumu memarkir mobil yang harganya lebih dari 1 juta yuan. Xie Hao merasa bahwa hanya ada sedikit tamu yang bisa meminta petugas parkir untuk memarkirnya. Sehingga dia sama sekali tidak merasa malu. Ini juga berarti bahwa tidak ada orang yang membantu aku memarkir mobil ketika aku mengendarai mobil ke sini. Jangan bicara jika kamu tidak mengerti. Su Hao juga berkata kepada Qin Lang. Jangan peduli padanya. Dia tidak pernah melihat dunia. Kakak Su, kakak Xi, pergilah untuk mengendarai mobil. Tidak ada pengetahuan diri. Xie Hao mengutuknya. Lalu berjalan dengan Su Hao untuk pergi mengendarai mobil. Yang lainnya tetap di depan pintu. Sambil menunggu mereka berdua. Tetapi setelah waktu 5 menit, masih melihat kedua orang itu mengendarai mobilnya keluar dan kemudian Xia Qing menelepon Su Hao. Halo, mengapa masih belum keluar? Hais, Xie Hao si bodoh ini telah menggoreskan mobil G besar milik orang lain. Su Hao yang berada di tempat parkir sengaja meninggalkan Xie Hao dan berbisik dengan ponselnya. Bab 27. Bagaimana mungkin mobil G besar itu miliknya? Xia Qing dan lainnya datang ke tempat parkir dengan cepat dan setelah melihatnya sekilas, Xie Hao telah menggoreskan bagian dalam mobil Mercedes-Benz G besar itu dengan dalam. Qin Lang yang berdiri di belakang kerumunan mulai mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa itu adalah mobilnya yang telah digores. Xie Hao si brengsek sialan itu baru saja memamerkan betapa hebatnya keterampilannya dalam mengendarai mobil. Tetapi sekarang bahkan tidak bisa memarkir mobil. Apalagi itu adalah mobilnya sendiri. Benar-benar pembawa sialan. Mobil G besar ini setidaknya 1 juta yuan bukan? Habislah sudah. Sudah tergores seperti itu. Setidaknya harus mengganti rugi sebesar 4 hingga 50.000 yuan. Jika aku yang mengendarainya, tidak akan tergores. Hais, siapa yang tahu bahwa hal yang seperti ini akan terjadi? Bisa habis berapa banyak uang untuk makan? Siapa yang sanggup untuk menanggungnya? Salahkan siapa lagi? Jika lebih berhati-hati, itu tidak akan tergores dalam ruang yang begitu besar. Yang lainnya berdiri dan berbicara. Dan membuat suasana hati Xie Hao yang sangat mudah tersinggung menjadi lebih menjengkelkan. Sekarang dia sangat marah dan ingin menjahit mulut mereka semua dengan benang. Yo, sobat ini telah memenangkan hadiah. Aku pernah melihat mobil G besar ini di dalam pameran mobil. Ini adalah versi kelas atas yang diimpor dari Jerman dan harganya lebih dari 4 juta yuan. Sekarang sudah tergores seperti itu dan sama sekali tidak akan selesai jika tidak mengganti rugi sebesar 100.000 yuan. Ada sebuah mobil sport yang berhenti di depan semua orang. Orang di dalam mobil itu berkomentar. Kemudian mengacungkan ibu jarinya kepada Xie Hao sambil menyeringainya dan pergi. 100.000 yuan. Jantung Xie Hao tercekik dan tubuhnya menjadi mati rasa karena sengatan listrik.
Kedua kakinya melemas dan hampir saja duduk di atas tanah. Dia juga merupakan generasi kedua kaya yang biasa. Saat ini, dia kehilangan uang 100.000 yuan sekaligus dan juga merupakan jumlah uang yang sangat besar baginya. Jika keluarganya telah mengetahui hal ini, ayahnya akan menghabiskannya dengan kejam. Pada saat ini, orang lain sedang memperhatikan emosi dari Xie Hao dan berhenti untuk berkomentar. Mereka semua hanya menghela nafas. Harga diri Xie Hao sangat kuat. Dia tidak ingin menunjukkan sisi takutnya di depan orang lain. Sehingga dia memutuskan bahwa supaya tidak kehilangan muka di depan teman-temannya. Bahkan setelah pulang akan dipukul oleh ayahnya. Dia juga tidak akan membiarkan orang lain meremehkannya. Atau tidak. Kamu pergi saja. Tidak ada orang yang melihatnya dan aku berpikir bahwa jika pemilik mobil ini mampu mengendarai mobil Mercedes-Benz G besar, dia juga tidak akan peduli. Dengan uang 100 yuanmu. Saat ini, Qinlang berbicara demikian. Ketika melihat ekspresi Xie Hao, yang seolah-olah orang tuanya baru saja meninggal, Qinlang merasa konyol. Jujur saja, dia juga tidak menganggap hal ini dengan serius. Kuncinya adalah mereka semua masih ada di sini dan dirinya sendiri tidak bisa mengendarai mobil. Bagaimana cara kerja otak babimu itu? Apakah tidak melihat ada kamera pemantauan di kamera sini? Jika telah mengores mobil orang lain dan melarikan diri, itu jauh lebih memalukan. Mengerti? Kata Xia Qing sambil mengerutkan hidungnya. Tidak menyangka kamu yang berpakaian lusuh juga memiliki pemikiran yang sangat buruk. Aku berpikir bahwa jika kamu yang menyentuh mobil orang lain pada hari ini, kamu pasti akan kabur. Setidaknya kamu pernah kuliah di universitas. Bisakah kamu punya sedikit kemampuan? Xie Hao berkata sambil mencibir. Lagi pula, apakah aku kekurangan? Dengan uang itu, 100.000 yuan, hanya saja uang sakuku selama 2 bulan. Ada apa itu? Jika Xie Hao bisa memiliki uang saku sebesar 100 yuan dalam waktu 2 bulan, dia juga tidak akan begitu takut tadinya. Sebenarnya, Xie Hao hanya memiliki uang saku sebesar 3 hingga 4.000 yuan. Yang hampir sudah 2 tahun. Yang lain segera mulai membual tentang kekayaan Xie Hao dan menyindir Qinlang yang tidak punya kemampuan. Ayo kita pergi. Jangan berurusan dengan mereka lagi. Ran Ying tidak bisa mendengarnya lagi. Sebelum masuk ke dalam restoran, mereka mulai mengatakannya. Bahkan saat makan hingga sekarang juga terus mengatakannya. Apakah semuanya sudah kecanduan untuk menindas Qinlang? Ran Ying meraih tangan Qinlang dan berjalan keluar tanpa peduli pada orang lain. Ran Ying, jangan pergi. Kita akan pergi ke KTV untuk bernyanyi nantinya. Xia Qing terburu-buru untuk menghentikan Ran Ying. Lia, kamu dan Qinlang hanya bisa naik bus dan kamu bisa menaiki mobil mewah bersama kami. Wang Xiaodi dan Xie Hao juga segera membujuknya. Karena mereka tertarik pada Ran Ying. Ketika Ran Ying pergi bersama Qinlang, hati mereka merasa sangat kesal. Tidak perlu lagi. Kalian pergi bersenang-senang saja. Aku pulang bersama Qinlang. Aku juga tidak menyukai duduk di dalam mobil mewah. Sebenarnya juga nyaman untuk duduk di dalam bus. Ran Ying membulatkan tekadnya dan sama sekali tidak ada maksud untuk kembali dengan mereka. Ada apa ini? Saat ini, petugas parkir datang. Ketika melihat begitu banyak orang di sekitar sini, dia menjadi merasa curiga. Ketika menyingkirkan orang-orang itu, dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Kemudian menunjuk ke arah mobil G besar dan bertanya kepada yang lainnya dengan agresif. Siapa yang melakukan ini? Xie Hao berinisiatif untuk mengakuinya bahwa dirinya sendiri yang menggoreskan mobil itu secara tidak disengaja. Hais, kamu juga benar-benar berbakat. Bisanya kamu menggores mobil itu di tempat yang luas ini. Aku benar-benar kagum padamu. Petugas parkir itu berkata dengan sinis. Semuanya tinggal di sini dan jangan ada satu orang pun yang pergi. Setelah pemilik mobil datang, kalian sendiri yang mengganti rugi padanya. Ketika Qinlang melihat petugas parkir itu adalah orang yang membantu dirinya sendiri untuk memarkir mobil, dia meraih tangan Ran Ying dan diam-diam pergi dari sini bersamanya. Karena takut dia akan mengenalinya. Benar-benar apa yang ditakutkan. Apa yang akan datang? Ketika dia meraih Ran Ying untuk melarikan diri,
Itu telah menarik perhatian dari petugas parkir. Hei, anak itu, berhenti. Petugas parkir telah melihat Qin Lang berlari keluar dari sekelompok orang itu dan masih berlari. Itu telah menunjukkan hati nuraninya yang merasa bersalah. Petugas parkir harus menangkapnya. Atau tidak pekerjaannya tidak dapat dijaminkan lagi. Xie Hao dan lainnya memasuki mode teater. Betapa malunya untuk dikejar oleh petugas parkir. Mereka juga ingin melihat adegan di mana petugas parkir mengomelnya setelah Qin Lang ditangkap olehnya. Jika Qin Lang sendirian saja, dia pasti akan melarikan diri. Tetapi ada Ran Ying di sampingnya, sehingga dia tidak bisa berlari cepat dan langsung ditangkap oleh petugas parkir. Senyuman di wajah yang lainnya menjadi lebih jelas. Sedangkan hati Ran Ying tenggelam dan merasa bahwa dirinya sendiri pasti membiarkan orang lain melihat leluconnya itu. Masih lari. Apakah kamu kira bisa lari dari sini? Petugas parkir meraih pakaian Qin Lang. Apakah kamu hanya punya sedikit kemampuan ini untuk melarikan diri setelah menggores mobil orang lain? Saat melihat wajah Qin Lang, petugas parkir itu tercengang. Tuan muda, mengapa itu Anda? Kebanyakan orang yang mengendarai mobil Mercedes-Benz G besar berusia lebih dari 40 tahun. Tetapi, seperti Qin Lang yang begitu muda, petugas parkir masih pertama kali melihatnya. Sehingga dia sangat terkesan terhadap wajah Qin Lang. Tuan muda, maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu bahwa itu adalah Anda. Saya benar-benar bukan sengaja untuk mengejar Anda. Tuan muda, apakah Anda ingin keluar dari sini? Saya akan membawa mobilnya keluar sekarang, kata petugas parkir dengan sikapnya yang hormat. Begitu dia berbalik, petugas parkir melihat Xie Hao dan lainnya dan segera berkata, Tuan muda, orang-orang ini telah menggores mobil Anda. Jika Anda membiarkan mereka untuk mengganti kerugiannya, saya akan memberitahukan mereka. Tetapi jika mereka tidak ingin mengganti kerugiannya, saya akan melapor polisi. Xie Hao dan lainnya merasa bingung. Ada apa ini? Apakah mobil mewah ini milik Qin Lang si pecundang itu? Sobat, kamu telah salah melihatnya bukan? Anak ini baru saja mengemis di depan pintu. Bagaimana mungkin mobil G besar ini miliknya? Aku secara pribadi membantu tuan muda untuk memarkirnya. Apakah aku masih tidak tahu? Lebih baik kalian pikirkan berapa banyak uang yang akan kalian gantikan untuk tuan muda. Petugas parkir itu menatap Xie Hao dan lainnya dengan jijik. Tidak perlu mereka menggantinya lagi. Itu tidak akan menghabiskan banyak uang untuk memperbaikinya. Qin Lang hanya ingin pergi lebih awal sekarang. Sobat, berikan aku kunci mobilnya dan aku akan membawanya sendiri untuk keluar. Jika petugas parkir sudah mengatakannya, maka Qin Lang juga tidak ada keperluan untuk menyembunyikannya lagi. Qin Lang mengambil kunci mobilnya. Kemudian naik ke mobil Mercedes-Benz G besar dan melaju dengan stabil. Ketika orang lain melihat adegan ini, mata mereka membelalak dan tercengang. Mereka juga tidak bisa percaya bahwa Qin Lang yang menjadi asisten khusus dalam tim pemandu sorak benar-benar menjadi pemilik mobil Mercedes-Benz G besar ini. Saat ini, Xia Qing seperti sebuah patung hidup. Pikirannya kosong dan kedua matanya yang besar terpaku pada Qin Lang. Dia merasa bahwa semuanya ini sangat tidak nyata. Yang paling terluka adalah Su Hao dan Xie Hao. Karena mereka berdua telah menyaksikan Qin Lang masuk ke dalam mobil seperti orang bodoh, pikiran mereka telah kacau. Ada apa yang terjadi dengan anak ini? Bagaimana dia bisa mengendarai mobil yang bagus ini? Bip-bip orang-orang di tengah jalan ini masih tidak tahu untuk memberikan jalan. Qin Lang telah menekan klakson mobil 2 kali. Kemudian mereka baru saja sadar dan buru-buru menyingkir. Qin Lang telah mengendarai mobil ke samping Ran Ying dan berhenti. Dia menurunkan jendela mobilnya. Kemudian tersenyum pada Ran Ying yang masih tercengang dan berkata, "Masuklah. Aku akan mengantarmu pulang. Aku." Ran Ying menyentuh hidungnya. Lalu hatinya merasa tenang. Dan berkata sambil tersenyum, "Oke." Setelah selesai berbicara, Ran Ying membuka pintu mobil dan masuk ke dalam mobil. Qin Lang baru saja ingin mengendarai mobilnya keluar. Tetapi, tiba-tiba dia melihat Xia Qing sedang mengetuk jendela mobil di samping. Ada apa? Qin Lang menurunkan kaca jendela mobilnya dan bertanya pada Xia Qing. "Qin Lang, aku juga ingin kembali ke sekolah.
Kamu sekaligus mengantar aku pulang. Setelah Xia Qing tahu bahwa Qin Lang adalah pemilik mobil ge besar ini, dia merasa sangat senang. Ini adalah mobil mewah dengan harga 4 juta yuan dan Xia Qing masih belum pernah mendudukinya sebelumnya. Jika dia bisa mengunggah selembar foto duduk di mobil mewah di momen, yang lainnya pasti akan merasa iri. Aku rasa lebih baik kamu duduk di mobil Su Hao. Bukannya kalian ingin bernyanyi. Sambil berkata demikian, Qin Lang mulai menaikkan jendela perlahan dan menyalakan mobil. Qin Lang, aku tidak pergi bernyanyi lagi. Bawalah aku sekali ini. Xia Qing mengikuti mobil G besar sambil mengetuk jendela mobil dan berkata dengan penuh semangat. Qin Lang mengabaikannya. Setelah keluar dari tempat parkir, dia menginjak pedal gas dan bergegas keluar dengan cepat. Qin Lang, Qin Lang. Xia Qing berdiri di tengah jalan dan berteriak keras seperti wanita gila. Hanya ada suara dari knalpot mobil dan debu di sekitarnya yang meresponnya. Ketika orang-orang yang lewat melihat Xia Qing yang tampaknya marah dan malu, mereka semua diam-diam menebak di dalam hatinya bahwa Xia Qing pasti telah dicampakkan oleh pacarnya. Bab 28 Qin Lang mengejar Song Suer. Qin Lang mengendarai mobil sambil membawa Ran Ying kembali ke sekolah. Ran Ying berasal dari Universitas Kesehatan Jinling yang dekat dari Universitas Jinling. Saat ini, langit sudah gelap dan lampu jalan di kedua sisi juga sudah menyala. Ada suasana yang berbeda di dalam mobil. Tak terduga bahwa mobil ini adalah milikmu, kata Ran Ying dengan tersenyum tipis dan sinar lampu berkedip di wajahnya, yang terlihat sangat istimewa. Ada apa? Apakah kamu tidak menyukainya? Ran Ying segera memalingkan wajahnya ke arah jendela setelah mendengar kata-kata Qin Lang dan pipinya memerah. Bukan. Aku hanya lebih menyukai penampilanmu yang dulu. Ran Ying mengingat kejadian ketika dia pertama kali bertemu dengan Qin Lang. Kamu yang dulu selalu ditindas dan diremehkan oleh orang di sekitar. Tetapi kamu tidak peduli sama sekali dan aku bisa melihat ketekunan dan antusiasme untuk tidak mengaku kalah dari matamu. Bagaimana dengan sekarang? Qin Lang tidak menyangka pemikiran Ran Ying begitu peka. Jika kamu mampu mengendarai mobil ini, itu berarti kekuatanmu jauh lebih kuat daripada Su Hao dan lainnya. Apalagi kamu menyembunyikannya begitu dalam. Bahkan aku juga tidak bisa melihatnya. Hanya dengan ini saja, mereka sudah jauh kalah denganmu. Sambil berkata demikian, Ran Ying sedikit menundukkan kepalanya. Kedua tangannya mengepal tinju dan terlihat sedikit kehilangan. Qin Lang bisa mendengar rasa kurang pede dari kata-kata Ran Ying. Tidak heran juga bahwa mobil Ge besar milik Qin Lang ini memiliki harga yang lebih dari 4 juta yuan. Dari segi permukaannya, latar belakang keluarga Qin Lang jauh lebih tinggi daripada Ran Ying. Tetapi sebenarnya, latar belakang Qin Lang jauh lebih kuat. Sebaliknya, yang lainnya bahkan tidak sebanding dengan semut dan inilah yang selalu dikhawatirkan oleh Qin Lang setelah mengungkapkan identitasnya. Ran Ying adalah seorang gadis yang baik dan Qin Lang sangat menghargai teman ini. Ran Ying, sebenarnya kalian sudah salah. Karena mobil ini bukan milikku. Aku meminjam mobil ini dari orang lain. Qin Lang memutuskan untuk berbohong padanya. Pinjam dari orang lain. Benarkah? Ran Ying mengedipkan matanya yang besar. Aku bersumpah bahwa mobil ini benar-benar milik orang lain. Atau tidak aku akan mati lebih buruk. Qin Lang juga merasa tidak keberatan. Karena mobil ini awalnya milik Luo Qian. Ternyata begitu. Kamu hampir saja berbohong kepada kami semua, kata Ran Ying sambil tersenyum dan hatinya merasa sedikit gembira. Pada saat ini, Qin Lang juga telah mengendarai mobil ke depan gerbang Universitas Kesehatan Jinling. Ran Ying mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Lang dan pergi masuk ke dalam sekolah. Kemudian, Qin Lang langsung mengendarai mobil ke dalam bengkel. Qin Lang memanggil taksi untuk kembali dan makan di dalam kantin kampus. Setelah sudah hampir jam 10, Qin Lang juga tidak memberitahukan Zhong Yu tentang villa itu dan kembali ke asrama untuk tidur. Keesokan harinya, saat Qin Lang sedang tertidur, Huang Ge menariknya dari atas ranjang. Setelah membasuh wajahnya, dia juga tidak mengatakan apapun dan kemudian menyeretnya ke restoran minuman di luar kampus. Zhou Xin sudah menunggunya di sana. Kali ini, setelah minum, Zhou Xin menjelaskan tujuannya untuk memanggil Qin Lang.
Ternyata hubungan Song Suer dengan Zhang Qi telah berkembang pesat dalam 2 hari ini. Sedangkan Zhu Xin merasa Zhang Qi tidak terlalu tulus terhadap Song Suer. Sehingga dia ingin membiarkan Qin Lang mengejar Song Suer dan setidaknya tidak bisa membiarkan Song Suer terus bersama dengan Zhang Qi. Aku rasa kalian cari orang lain saja. Ketika Qin Lang memikirkan sikap Song Suer padanya. Sebelumnya, dia benar-benar tidak ingin membantunya. Qin Lang. Sebenarnya mulut Suer sedikit cerewet. Tetapi biasanya dia memiliki kepribadian yang baik. Semester lalu, kampus mencari orang untuk mengajar di desa pegunungan yang terpencil. Suer berinisiatif untuk mendaftar sendiri dan tinggal di desa pegunungan di Sushi selama setengah bulan. Ini sedikit mengejutkan Qin Lang. Sangat sulit baginya untuk membayangkan kehidupan Song Suer di desa pegunungan. Terakhir kali kamu masih membawa nasi untuk menjenguk Suer. Itu sudah membuktikan bahwa kamu masih peduli dengan Suer. Aku rasa kamu juga tidak ingin melihat Suer bersama dengan Zhang Qi bukan? Qin Lang tersenyum kecut. Nasi yang dia bawa terakhir kalinya sama sekali bukan untuk Song Suer. Hanya saja dia bersemangat dan bersikeras bahwa itu dibawa untuknya. Meskipun Qin Lang tidak menyukai Song Suer, tetapi ketika berpikir Zhang Qi merebut kontribusinya sendiri, dia sangat curiga terhadap karakternya dan tidak ingin membiarkan Song Suer mengikutinya. Sehingga dia menyetujuinya. Baguslah. Aku telah memberitahukan Suer sebelum datang ke sini bahwa hari ini akan pergi ke lapangan bersama Qin Lang. Kamu harus menggunakan kesempatan ini dengan baik. Mungkin saja kamu benar-benar bisa mendapatkan Suer. Kata Zhu Xin sambil tertawa. Apakah dia benar-benar akan datang? Qin Lang juga tidak menganggapnya dengan serius. Dia merasa bahwa menurut karakter Song Suer, jika tahu bahwa dirinya sendiri ada di sini, dia pasti tidak akan datang. Tidak, dia pasti akan datang. Tenang saja. Kalian duduk dan aku pergi ke luar untuk melihat Suer sudah sampai atau belum. Setelah Zhou Xin selesai berbicara, dia berjalan keluar restoran. Saat ini, Song Suer juga datang sambil memegang tasnya. Suer, cepat masuk. Kami dan Qin Lang sudah datang lebih awal. Zhu Xin meraih Song Suer dan berjalan masuk ke dalam restoran. Namun, Song Suer hanya berdiri diam dan menatap Zhou Xin dengan enggan. Aku benar-benar tidak ingin bertemu dengan Qin Lang. Zhou Xin, aku tahu dengan maksudmu untuk kali ini. Tetapi sangat jelas bahwa aku dan Qin Lang adalah orang yang berada di dunia yang berbeda. Dari mulut Zhou Xin, Song Suer sudah tahu bahwa terakhir kalinya Qin Lang membawa begitu banyak makanan enak. Karena dia bekerja di sebuah restoran di perkotaan. Kemudian bosnya melakukan amal padanya. Sehingga sekarang Qin Lang di matanya masih merupakan pecundang miskin yang sempurna. Suer, kamu juga sudah datang. Tidak apa-apa jika kita pergi dan bermain bersama. Mungkin saja setelah kamu banyak berinteraksi dengan Qin Lang, kamu bisa menemukan banyak kelebihannya. Zhou Xin bukan ingin mencocokkan dia bersama Qin Lang, tetapi dia hanya tidak ingin membiarkan Song Suer bersama Zhang Qi. Benar-benar mustahil bagiku untuk bersamanya. Song Suer tersenyum tak berdaya. Tetapi hari ini aku akan memberimu sebuah muka dan setelah hari ini, jangan mengajakku lagi untuk berpartisipasi dengan aktivitas yang berhubungan dengan Qin Lang. Setelah mendengar sikap dari Song Suer, hati Zhou Xin merasa sedikit takut. Keduanya masuk ke dalam restoran. Qin Lang, Suer sudah datang. Untuk apa kamu masih bengong di sini? Zhou Xin mengedipkan mata pada Qin Lang. Suer, kamu sudah datang. Jika Qin Lang telah berjanji dengan Zhu Xin, dia akan bersikap lebih antusias terhadap Song Suer. Aku punya marga dan tolong sebut margaku untuk kedepannya. Song Suer juga tidak ingin menatap Qin Lang secara langsung dan berkata, demikian dengan angkuh. Satu kalimat telah membawa kecanggungan bagi Qin Lang. Sedangkan Zhou Xin dan Huang Ge juga merasa sangat malu. Setelah bertemu dengan Song Suer, sikapnya sudah seperti itu. Mungkinkah untuk membiarkan Qin Lang mengejar Song Suer? Sudahlah. Jika semuanya sudah terkumpul, ayo kita berangkat. Zhu Xin menyarankannya. Sedangkan Qin Lang dan Huang Ge juga bersiap-siap untuk pergi. Tunggu. Masih ada orang yang belum sampai lagi. Sudut mulut Song Suer muncul senyuman.
Masih ada orang. Suir. Bukannya aku sudah bilang bahwa kita berempat saja yang berangkat. Siapa lagi yang kamu ajak? Zhou Xin merasa sedikit tidak senang. Karena dia telah mengatakannya kepada Song Suer secara khusus dan Song Suer telah berjanji padanya pada saat itu. Song Suer tidak menjawabnya dan orang yang ditunggunya telah muncul. Dia hanya melihat seorang pria yang sedikit gemuk datang. Dia mengenakan baju Supreme setengah lengan dan kepalanya mengenakan topi bisbol NY. Zhang Qi, kamu sudah datang. Song Suer berjalan mendekati Zhang Qi sambil tersenyum dan secara alami merangkul Zhang Qi. Suer, jika Zhang Qi ingin datang, mengapa kamu tidak memberitahukanku terlebih dahulu? Ketika melihat Song Suer dan Zhang Qi begitu mesra, wajah Zhou Xin menjadi lebih muram. Aduh, Zhou Xin. Zhang Qi juga kebetulan saja lewat di sini. Sehingga aku mengajaknya kemari. Song Suer tidak merasa dirinya sendiri keterlaluan. Dia berdehem dan berkata sambil menatap Zhou Xin dan lainnya. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang harus kuumumkan pada hari ini. Bahwa aku telah menyetujui pengakuan dari Zhang Qi. Mulai hari ini, kami berdua adalah sepasang kekasih. Ketika kata-kata ini diucapkan, ekspresi di wajah Zhou Xin menjadi kaku. Huang Ge juga merasa sangat terkejut dan kemudian tanpa sadar menatap Qin Lang. Qin Lang terkejut dan juga sedikit menundukkan kepalanya. Kemudian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia bisa menebak bahwa Song Suer bisa menyetujui pengakuan dari Zhang Qi. Karena merasa Zhang Qi telah membantu keluarganya sebelumnya. Tetapi, sebenarnya Zhang Qi telah merebut kontribusi dirinya sendiri. Jika Song Suer mengikuti orang yang tidak jujur seperti Zhang Qi, kemungkinan dia akan menderita kerugian besar pada akhirnya. Saat melihat ekspresi Qin Lang, Song Suer malah merasa sangat nyaman di dalam hatinya. Dia kira bahwa ekspresi Qin Lang terlihat kecewa dan sedih. Beraninya pecundang miskin seperti kamu untuk masuk ke dalam Citibank dan masih merasa dirimu sendiri memiliki kesadaran diri. Sudahlah, apakah kamu tidak sadar diri? Lihatlah kamu masih berani memikirkan hal-hal yang baik ini untuk ke depannya atau tidak. Qin Lang berpikir bahwa jika Song Suer bersama Zhang Qi sekarang hal yang dia janjikan dengan Zhou Xin sudah tidak bisa dilakukan lagi. Kemudian dia ingin mencari alasan untuk pergi. Song Suer merasa semakin dangga karena Qin Lang akhirnya merasa malu untuk tinggal di sini lagi. Qin Lang, kamu juga sudah datang ke sini. Apalagi kami sudah memesankan tiket untukmu. Pergilah bersama kami. Zhou Xin membujuknya. Huang Ge juga datang untuk membujuk Qin Lang agar tetap tinggal. Jika dia membiarkan Qin Lang pergi, Zhou Xin dan Huang Ge akan merasa tidak tega. Qin Lang, lihatlah kamu. Zhou Xin telah mengundangmu dengan begitu tulus dan kamu jangan berpura-pura lagi. Kita semua berteman. Mari kita bermain bersama. Song Suer tersenyum dan mengajak Qin Lang. Dengan antusias, Lia. Dengarlah kata-kata Suer. Qin Lang, tinggallah. Ketika Zhou Xin mendengar Song Suer meminta Qin Lang untuk tinggal, dia merasa sangat bahagia. Mungkin saja setelah bermain dengan Song Suer selama seharian, Qin Lang akan merebut Song Suer dari tangan Zhang Qi. Song Suer lanjut mengucapkan beberapa kata baik untuk meminta Qin Lang tinggal. Baiklah. Aku pergi bersama kalian. Jika Song Suer telah mengajak dirinya sendiri seperti itu, cukup malu jika tidak memberinya muka. Kamu sudah menyetujuinya. Bagus sekali. Song Suer bertepuk tangan sambil melompat-lompat. Kalau begitu saat kami bermain, ada orang yang membantu kami untuk melihat tas.